Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah bahwa hari ini ya kita bisa berkumpul bersilaturahim di sini berkaitan dengan program yang dilakukan dari Gema ya. Dari Gema, di mana ini adalah satu bagian untuk peningkatan kualitas diri kita ya, terutama mahasiswa ya. Jadi di sini tadi temanya yang disampaikan adalah nanti pemberdayaan perempuan dan anak. Pasti sebenarnya berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, kemudian berkaitan dengan anak. Ini tidak bisa terpisahkan. Tapi kita paham dulu apa itu anak, apa itu perempuan. Gitu. Kita bahas dulu untuk di anak, ya. Kita pahami bahwa anak itu adalah usia berapa? 0 sampai dengan 8 tahun. 6 anak 0 sampai dengan 12 sampai 12. kalau sampai 8 tahun anak usia Dini. kalau anak 0 sampai dengan 18 tahun itu anak SMA anak bukan, anak SMP anak bukan, anak SD anak bukan, sampai kepada PAUD juga. Jadi terlahir 0 tahun sampai dengan 18 tahun. Tapi kalau anak usia dini adalah 0 sampai dengan kalau ditanya anak usia dini baru jawabnya 0 sampai dengan 8 tahun atau 0 sampai dengan 6 tahun di Indonesia menurut undang-undang yang ada ya. Kita berbicara tentang anak. Anak itu adalah tabula rasa. Bagaimana kita orang dewasa menuangkannya ke kertas putih. Tabula rasa itu menurut siapa? John Locke. Bahwa bagaimana kita orang dewasa menggoreskan pena ke dalam kertas putih. Anak itu dianggap sebagai kertas putih. Jadi bagaimana lingkungan membentuk. Ketika anak itu dituangkan warna merah, maka yang terjadi merah. Ketika kita tuangkan warna hitam, berarti yang terjadi warna hitam. Bagaimana lingkungan membentuk sehingga anak di sini bagaimana anak harapan kita. Anak harapan kita itu anak yang bagaimana? Yang baik. Anak yang baik, anak yang sukses, anak yang berakhlak karimah, anak yang mempunyai moral agama yang sudah menetap di hati. Kemudian anak yang bahagia, anak yang ceria, anak yang tidak ada tekanan. Sehat harus sudah pasti, sehat jasmani ataupun rohani. Bagaimana nih dengan pemberdayaan perempuan? Ingin menjadikan anak-anak yang berkualitas, maka perempuan juga harus berperan penting di dalamnya. Sebagai ibu. Walaupun kalian semua belum berumah tangga, tapi sebagai perempuan yang membuat diri kita berkualitas dan memahami bahwa anak-anak itu adalah bagaimana kita menggoreskannya. Makanya kesetaraan gender nih sekarang tidak cukup misalnya perempuan saja yang mendidik, tidak. Laki-laki juga harus bisa mendidik anak juga, tidak diserahkan sepenuhnya kepada perempuan, kepada ibu. Ya, makanya di sini kita berbicara tentang anak tadi bahwa anak itu adalah titipan Allah. Bagaimana kita membuat anak-anak itu menjadikan anak-anak sesuai dengan harapan kita. Ya. Itu ada di dalam surat Al-Kahfi, bagaimana anak itu dititipkan di dalamnya bagi kita sebagai orang dewasa, terutama yang lebih dekat dengan anak-anak itu adalah ibu. Bagaimana keteladanan yang diberikan kepada anak.
ya. Kita pahami juga bahwa di sini ibu itu sangat berperan. Ya misalnya begini, kesetaraan gender dulu, zaman dulu itu bahwa perempuan itu di rumah aja, udahlah perempuan nggak usah kerja, nggak usah sekolah tinggi-tinggi, nggak usah apalagi. Masih ada nggak yang begitu tuh, masih ada nggak? Masih buat remehnya di kampung. Masih ya. Nah, kita harus berikan pemahaman itu bahwa perempuan yang dimaksud sekarang dengan kesetaraan gender itu di mana perempuan harus bisa seperti, bukan berarti apa itu pola tingkah kita seperti laki-laki, tapi bagaimana perempuan menjadikan sama dengan laki-laki seperti mendidik anak, kita membantu suami mencari kerja, bukan berarti dulu di rumah kemudian kita menunggu dari suami, tidak. Bekerja itu adalah salah satu membantu apa ekonomi dari suami. Mau punya suami yang melarang kita untuk bekerja? Masih ada gak yang begitu? Masih ada. Tapi kita jangan keluar dari kodrat kita sebagai perempuan. Kapan kita memposisikan kita ada di rumah untuk mengasuh, mendidik, kemudian melindungi anak, memberikan kepada anak kesehatan, gizi agar tumbuh anak-anak kita anak-anak yang sehat, anak-anak yang cerdas, anak yang berbahagia, yang berkualitas. Maka kita di rumah harus seperti itu. Walaupun kita di luar sibuk dengan aktivitas yang sekarang penuh. Tapi kita tidak keluar dari kodrat kita sebagai perempuan, ya. Tidak bisa kita anak diserahkan sepenuhnya kepada pembantu, tapi bagaimana kita perempuan berperan aktif juga di rumah. Berarti perempuan ini juga menjadikan anak-anak kita anak-anak yang nantinya seperti harapan kita berdua dengan suami kalau yang sudah berkeluarga. Begitu juga kita ketika di luar. Ya, nah ini semua mahasiswa di sini yang nantinya akan menjadi ibu rumah tangga, dan adik juga, siapa adik namanya? Muhajirin. Muhammad. Ya, nah bagaimana itu ada satu upaya yang dilakukan antara orang tua untuk menjadikan anak sebagai anak harapan kita tadi. Berbicara tentang anak, berbicara tentang perempuan bukan berarti kemudian kita diberikan satu kesempatan untuk seperti misalnya kita menyelesaikan pendidikan S1. Sesudah S1 ingin angan-angan kita meningkat kepada pendidikan yang selanjutnya S2. Kemudian amin, diaminin. Setelah kita mendapatkan gelar S2, kita ingin lagi, keinginan kan harus. Ya, jadi saya ingin melanjutkan S3. Walaupun misalnya dengan kondisi yang memang tidak mungkin, tapi Allah tidak berbicara tidak mungkin. Tapi Allah pasti akan, ketika kita ngegerentes, apa bahasa Indonesia? Bukan, ngegerentes itu bukan ngegerunak, mengapa nih? Terbersit di hati ketika saya ingin menyelesaikan pendidikan terus dengan motivasi diri, bukan motivasi orang lain juga, tapi motivasi diri, maka Allah akan mengijabah itu. Makanya perempuan yang berkualitas itu adalah perempuan yang berdaya guna. Ya, di samping multitalent tadi, benar multitalent, kita di rumah bisa melayani suami. Bagaimana suami ketika membutuhkan layanan dari istrinya, kita kemudian melayani anak, mengasuh anak, melindungi anak, memenuhi kesehatan dan gizi anak, kita bisa. Kemudian di luar, ketika kita diterima di masyarakat, kemudian masyarakat menilai kita bahwa kita mempunyai kualitas diri, kemudian kita bergabung di komunitas manapun, ini adalah salah satu yang dilakukan oleh Gemah ini, menjadikan perempuan-perempuan yang berkualitas. Yang mau datang
datang ke sini. Yang nggak mau enggak. Kenapa? Karena ini bagian dari ekspresi diri mahasiswa. Bagaimana kita mempunyai kemampuan, sampaikan di sini. Jangan takut salah, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Ya, di sini tempatnya, di majelis ini tempatnya. Mempunyai yang satu mempunyai kelebihan lain, misalnya Kori atau Korea, satu lagi seperti tadi Marawis. Nah itu kelebihannya. Satu lagi mungkin ada yang menyampaikan lain berkaitan dengan kualitas diri masing-masing, maka ini akan tergabung di dalam Gema ini. Yang tadinya nggak bisa, siapa namanya tadi? Muhammad Jirin. Mainin tadi Marawis, maka karena lingkungan maka akan bisa karena terbiasa. Ingin menjadi perempuan yang tidak berkualitas? Tidak. Ingin menjadi perempuan yang nantinya akan didiskriminatif oleh laki-laki? Mau kan? Makanya harus punya kualitas. Tanya sama laki-laki yang ada di sini. Pingin cari calon istrinya yang seperti apa? Udah langsung Yang berkualitas ya? Ya, harus berkualitas itu banyak hal seperti yang tadi Ibu sampaikan. Makanya di sini disampaikan bahwa berdaya guna. Ada yang tahu berdaya guna itu apa? Ya, bukan diberdayakan laki-laki. Tapi berdaya guna itu siap kapanpun dan dimanapun. Ininya ini selalu bekerja, mau berpikir. Orang yang cerdas itu adalah perempuan yang cerdas atau laki-laki yang cerdas itu mau berpikir, mau bisa menyelesaikan masalah. Seperti saat ini. Ini kan ada majelis nih di sini, gak ada yang mau datang. Kemudian misalnya yang lain hanya sebagai penonton di sana, tapi tidak mau berusaha untuk bergabung. Itu tidak menyelesaikan masalah. Yang ada nanti gemanya. Iya enggak? Nah itu gabung di sini ya Neng, ketika tidak ada dosen. Ini kan dilakukan setiap hari Jumat. Ini satu hal yang bernilai positif. Ya, jadi misalnya dengar seperti ini, bukan saja hanya beberapa orang, turun aja nggak apa-apa. Ada batasan di sini. Ada itu misalnya. Tidak ada kan siapapun bisa. Nah makanya tadi Ibu datang dilihat kok nggak ada orang, kan? Nah ini satu bentuk dari empati kita. Ya, oh iya ada Gema yang bagus, mempunyai cara seperti ini tuh bagus Neng. Ya. Ibu tuh terlahirnya dari sini, dari organisasi yang kecil dulu. Ya, kalau pingin menjadi perempuan yang berdaya. Nah, kalau hanya diem ketat-ketip aja di sana, ya nantinya juga itunya tidak berkualitas ya. Yang terjadi ketat-ketip juga nantinya sama suaminya ya. Ya, santai ya. Ya, jangan terlalu tegang kan, ini yang penting masuk di dalamnya bagaimana kita membuat laki-laki dan perempuan itu saling menghargai. Bagaimana kita menghargai perempuan. Ya, bagaimana kita mengerti tentang diri perempuan. Begitu sebaliknya. Perempuan juga harus memahami laki-laki. No, nih laki-laki itu menurut menurut psikologis bahwa laki-laki itu lama untuk melakukannya. Contoh kalau sudah jadi suami istri nanti, karena mungkin banyak pikiran, banyak yang harus dilakukan. Nih contoh yang dipegang HP, nih kan Arani kan betul. Jirin ya. Iya Bu. Jirin ini pegang HP terus. Jirin pegang HP itu, ini otak berpikirnya laki-laki beda dengan otak berpikirnya perempuan. Ya. Kalau Jirin ini dipanggil, kalau sedang pegang HP, dipegang begini, kalau dipanggil, misalnya Jirin belum punya istri, nggak apa-apa, anggap sudah punya istri. Amin. Misalnya begini,
gitu, tolong dong anak di samping nggak bakalan langsung respon. Itu laki-laki, nggak bakal langsung iya, nggak ada. Dia aja jojong baik begini. Tolong dong jagain anak. Dia aja begini. Nanti kalau udah begini, jagain anak baru dia. Itulah laki-laki. Kita harus pahami begitu. Ya, nggak bisa kita memaksakan laki-laki untuk ikut seperti kita juga untuk ikut seperti laki-laki. Tapi bagaimana proses menghargai laki-laki dan menghargai perempuan? Ini ada yang sudah berkeluarga? Ada kan? Yaitu yang sudah berkeluarga itu bagaimana menghargai suami. Laki-laki itu kalau menyerahkan sepenuhnya kemudian kepercayaannya dihilangkan atau menghilangkan kepercayaan laki-laki, maka laki-laki itu akan sepenuhnya hilang. Tapi kalau perempuan, laki-laki itu misalnya macam-macam, perempuan masih bisa memaafkan. Itu ya, makanya ketika yang sudah bersuami diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan S1 di sini, jaga kepercayaan suami. Ya, ketika kita dilepas dalam beberapa jam keluar dari rumah itu kan harus izin suami kalau yang sudah punya suami. Itu manfaatkan waktunya sebaik mungkin. Kemudian di sini banyak hal yang didapat, itu selesai pulang. Kalau tidak diizinkan suami, ya jangan itu di dalam Islam. Ya, begitu juga yang gadis-gadis ini ya. Ibu akan menyampaikan lagi apa sih upaya perempuan muslim hingga mampu berperan dalam penyempurnaan hidup laki-laki. Nah, makanya di situ kita itu juga harus bisa memberikan satu hal yang berkaitan dengan kualitas diri, bakat kita, kemampuan kita. Apa yang ada di kan kita kan pasti tahu, ya nggak? Diri kita itu sebenarnya ada di mana? Bakat kita itu sebenarnya ada di mana? Baik laki ataupun perempuan. Ya? Jirin, ingat ibu. Jirin, yang ada di diri Jirin itu bakatnya apa? Yang dimiliki. Kok belum tahu? Kan belum tahu siapa saya sekarang, Bu. Bakat itu sudah ada di diri kita ketika anak itu terlahir. Seluruh bakat yang ada itu ada di diri anak. Bagaimana lingkungan itu membentuk sehingga bakat-bakat itu muncul. Sekarang Jirin, yang dirasakan Jirin itu apa? Alhamdulillah sekarang dari kecil belajar ngomong itu susah, Bu. Belajar ngomong susah berarti tadinya itu ya. Belajar ngomong di depan umum susah. speaking. Oh ya. Kan sekarang di Berarti organisasi itu kalau kita berbicara tentang bahasa itu namanya kecerdasan. Bahasanya kurang dulu. Sekarang setelah ada di komunitas ini, alhamdulillah sedikit-sedikit Lancar lah, lancar. jaya. oke, lancar jaya. Itulah ya. Jadi di sini bagaimana kesetaraan perempuan tadi menjadikan, jangan seperti perempuan zaman dulu yang dikatakan bahwa perempuan itu harus di rumah saja, harus masak saja, harus ngurusin anak saja, tapi tidak begitu. Bagaimana kita ciptakan diri kita, perempuan yang berkualitas, diri kita berdaya guna dan mempunyai banyak hal yang bisa diterima oleh orang banyak. Ya, kita disuruh misalnya ngomong seperti Jirin tadi depan, bisa, harus perempuan. Jangan kalah. Sekarang Jirin, besok perempuan yang jadi moderator. Jangan Jirin aja lagi, perempuan. Begitu. Tadi Jirin menyampaikan bahwa saya kecerdasan bahasanya kurang. Kalau dibiasakan, maka akan menjadikan mahir. Ya, begitu perempuan, jangan kalah. Coba nanti diambil aja itu salah satu dari. buat apa, Bu? Buat nanti di sini. Oh, kirain buat ini. Bukan
Aminah. Ini pikirannya udah kesana nih Jirin ini. Hah? Moderator kan Bu? Moderator kan? Iya, ya gitu ya. Bagaimana kita apa itu membuat anak-anak juga kan, anak-anak itu tadi disampaikan bahwa mempunyai kecerdasan, berbagai macam kecerdasan di diri anak. Orang tua, orang dewasa, terutama perempuan, bisa tuh masuk di dalamnya. Bagaimana stimulasi yang bagus terhadap anak. Anak lagi kembali. Kalau tidak bisa, maka nggak bisa memberikan satu layanan khusus terhadap anak. Harus bisa perempuan itu. Makanya itu tadi, jangan kemudian kita sibuk dengan dunia kita sendiri. Dunia kita sendiri itu apa? HP. Jawab sendiri. Teman hidup kita itu HP. Sehingga 10 tahun yang akan datang, ini kalau itu tidak dihindari, maka akan jadi anak-anak yang autis yang hidup di dunianya sendiri. Orang dewasa maksudnya, perempuan-perempuan yang autis. Mau? Tidak. Maka itu tadi ya, bahwa kita di sini sampai jam berapa? Sampai jam 3:30. Ya Sekarang nanti kita diskusi ya. iya Bu. Nanti kita diskusi santai ya. Nongnya nggak ada minumnya? Enggak, saya nong aja yang minum. Buat Ibu aja. Ibu mah sudah ada minum. Di sana juga aja Bu. Hah? Ya, baik. Nanti lebih enaknya tanya jawab. Iya. Ya, lebih enaknya nanti akan dikendalikan oleh moderator, bahwa tanyakan hal yang berkaitan dengan apa sih sebenarnya kesetaraan gender, apa sih sebenarnya kalau saya nih Bu, saya calon ibu loh Bu, bagaimana nih saya untuk menghadapi anak-anak yang nantinya saya juga akan menjadi seorang ibu. Atau mungkin yang sudah jadi ibu, bagaimana sih Bu untuk membuat rumah tangga kita itu adalah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya, itu. Yuk, silakan dibuka oleh moderator. Siap. Zirin. Ingat Zirin. Ya, terima kasih kepada pemateri pada siang hari ini. Sekarang kita buka sesi ketiga, yaitu tanya jawab. Apakah ada yang ditanyakan dari peserta teman-teman? Yo, saya buka 3 pertanyaan. Silahkan. Jangan malu ya, bertanya aja sama Bu Sholatul, apa tuh perbedaannya antara perempuan sama laki-laki gitu ya Bu ya. Tanya aja, tanya, nggak apa-apa, jangan malu-malu gitu. Yuk, acungkan tangan, terus sebut nama, fakultas dan lainnya. Sekalian nomor sepatu. Siap Bu. Yuk, siapa? Ayo. Ayo silakan saya. Ayo. Iya, siap. Nah, dengan Ibu. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Fitriawati dari Jawa semester 3. Ini izin bertanya Bu. Misalnya saya aktivitas begitu padat ya, misalnya enggak sih. Iya, nggak apa-apa. Tapi suami enggak begitu mengizinkan gitu Bu, misalnya nih ya. Sedangkan di dalam Islam itu kan yang diutamakan itu kan ridhonya suami ya. Nah, bagaimana itu yang harus saya lakukan? Ya, 1, 2. Yuk. Laki-lakinya Laki-laki. Ayo, Mangga. Ya, silakan. Baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rohia Sintia dari PAI semester 1. Izin bertanya, bagaimana sih mencari suami yang
bisa membawa, kan katanya kan kalau misalkan mencari suami itu kan kayak mencari nahkoda yang bisa membawa kita antara surga atau neraka. Nah, bagaimana mencari suami yang baik? Masya Allah. Lagi yang laki-laki. Semua. Yang laki-laki. Yo, laki-laki. Harus laki-laki juga berdaya guna. Ada 3 tuh di belakang lu. Yuk, yuk laki-laki. Mau laki-laki ada yang nanya? Gak ada. Laki-laki satu lagi. Nanti dulu menanti nggak dapat bakwan satu. Yuk, ada. Kalau nggak ada dijawab dulu yang pertama. Tadi dijawab oleh mahasiswa Piaun bahwa bagaimana sih Bu, saya itu contoh misalnya mempunyai aktivitas yang banyak, tapi terkendala dengan misalnya suami yang memang tidak boleh kita banyak aktivitas di dalam rumah tangga. Itu semua yang kita lakukan itu pemimpin rumah tangga itu siapa? Pemimpin rumah tangga itu siapa? Jawab. Suami. Makanya tadi dikaitkan tuh dengan tadi Nong yang cari jodoh. Nong. Ini dikaitkan dengan tadi bagaimana sih Bu saya ingin mendapatkan suami, bahwa suami itu adalah yang bisa menjadikan imam kita, nahkoda kita sebagai teladan kita juga. Nah ini pertanyaan ini sama dengan yang tadi. Nah kalau itu belum nikah, kalau ini itu mencari jodoh untuk masa depan nanti, kalau ini mah sudah. Nah itu kita itu pemimpin keluarga itu adalah suami. Ketika suami itu melarang kita untuk keluar rumah, walaupun orang tua kita itu dalam keadaan yang memang membutuhkan kita, kalau tidak diizinkan oleh suami, maka kita nurut apa kata suami. Begitu. Tapi masa tak iya kalau misalnya suami ngelarang, gak ada lah kalau misalnya orang tua sakit atau orang tua membutuhkan kita. Mungkin yang dilarang itu aktivitas-aktivitas lain yang menurut suami itu tidak mempunyai nilai manfaat. Tapi kalau mau kuliah begini pasti diizinkan suami. Makanya kepercayaan suami jangan dihilangkan. Itu intinya. Ketika suami sudah hilang kepercayaannya, maka akan ketat, nggak boleh keluar lagi. Nggak boleh. Karena itu tadi sudah kecewa. Nah kan kata tadi diawalin juga laki-laki susah memaafkan. Lamun perempuan disakiti masih bisa memaafkan. Lamun laki-laki dihianati atau disakiti, itu maafnya susah. Tiada maaf bagimu. Itu kodratnya laki-laki. Allah menciptakan laki-laki itu egois, iya. Allah itu menciptakan bahwa laki-laki pengen menang sendiri. Iya. Tergantung. Itu tadi. Ya. Ada yang laki-laki juga tidak semua begitu memahami keadaan perempuan. Makanya berbaik-baik juga sama suami. Makanya Nong yang cari jodoh, nih resepnya tak kasih tahu. Rame-rame. Cari dulu laki-laki yang menjadikan imam kita. Ya, bagaimana laki-laki itu kita melihat dari sudut pandang Islam, dari sudut agama.
apakah dia bisa meneladani kita berkaitan dengan ibadah. Itu dulu yang pertama, agama dulu, yang seiman dengan kita. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, apakah dia mengekang kita? Ataukah dia misalnya terlalu protek diri kita? Protek itu yang bagaimana? Kan kelihatan dari pacaran juga, ini nggak boleh cepuan, ini jangan kawin sama yang gitu kan, kelihatan kan. Kalau yang pertama itu dulu yang bisa mengimami diri kita dan anak-anak kita. Yang kedua baru sisi lainnya, dia bisa temperamen enggak, bukanan kayak Lesti. Bukan galak Ini gemoy. kan kelihatan dan seperti itu ya, bisa dilihat. Kemudian dari kan kita kan ada pertemuan sering, maksudnya sering pertemuan bagaimana adat dia, karakter dia, kemudian bagaimana pola dalam perform dia, kan kelihatan ya, kan kelihatan dari fisiknya, dari face-nya, dari performanya kan kelihatan. Sehingga itu pilihan kita enggak sih? Kriteria kita enggak laki-laki itu. Itu Nong, ditanya dulu sama ibu, kriteria yang ingin menjadi suami Nong seperti apa? Yang Biar kau gendut, biar kau jambak, ku tetap Cinta. Ayo, yang gimana? yang berakhlak karimah, Itu yang paling utama. Selain itu, berpendidikan, berpendidikan itu yang seperti apa? iya, Yuk. Konotasi Pikiran yang berpendidikan. panjang, Bu. Pikiran panjang itu contohnya yang seperti apa? Semuanya terplanning, dia tanggung jawab, gitu. Menurut Nom, berpendidikan itu hanya yang sarjanakah atau mempunyai kualitas pendidikan yang menuju? Kan ada nih Nom, orang nggak sekolah tapi dia mau belajar. Yang namanya belajar itu adalah proses perubahan tingkah laku. Bukan yang namanya belajar itu hanya duduk di bangku kuliah. Pendidikan itu adalah proses belajar, itu melalui pendidikan itu harus melalui belajar. Belajar itu adalah proses perubahan tingkah laku. Itu menurut siapa? Menurut ibu. Menurut teori siapa? Menurut teori siapa? Kan Nong kan nanti jadi guru PA itu. Ini juga nanti guru PAUD. Itu dasar Nong di pikiran kita bahwa belajar itu adalah proses perubahan tingkah laku. Yang dari tidak bisa menjadi bisa, yang tidak tahu menjadi tahu. Berarti belajar itu bukan hanya di ruangan kelas. Dari pengalaman. Menurut siapa itu? Menurut teorinya Bloom itu mempunyai domain. Di dalam proses belajar itu ada kognisi, afeksi, psikomotor. 3 ranah ini ketika mengalami proses perubahan. Ninong, sing mau nong ikan mangan ning dedalan, arep kuliah kan jetuku, kita dia sembari mangap-mangap. Itu masuknya ke dalam 3 domain apa tuh? Tadi kan ada psikomotor, kognisi, dan afeksi. Masuk mana Nong? Masuk ke dalam afeksi. Ibu tuh sering lihat mahasiswa iki kan calon-calon guru agama dan calon-calon guru PAUD, ngelihat dari sana nggak mungkin mangap-mangap ning gedalan. Itu masuk ke dalam afeksi. Sikap. Ya enggak? Harus belajar nggak sikap itu? Harus. Berarti nanti kita belajar itu lewat perubahan sikap. Oh, yang tadinya sekarang duduk di sini, besok-besok tuh ke kantin dicekel deket mengkenen, maju mangap-mangap nih udah. Itu namanya perubahan sikap. Makanya tadi yang disampaikan bahwa konotasi pendidikan itu sangat luas. Tidak harus duduk di bangku kuliah kemudian menjadi sarjana. Tapi bagaimana perubahan diri kita? Ya, mau belajar.
Nong, HP-nya bagus dibuka, belajar bisa lewat ini. Saya pengen tahu sih ya, apa sih kondisi saat ini, negara kita itu kenapa? Bagaimana dengan 4.0 yang Indonesia itu sudah tertinggal dengan 4.0? Ya, revolusi industri itu baru menginjak Indonesia. Di luar sana sudah 5.0. Jadi perempuan jangan kalah, mau belajar, oh saya harus bisa, saya mau berusaha untuk menjadi diri saya berubah, meningkatkan kualitas diri kita. Seperti jodohnya Nong tadi, mudah-mudahan orang yang didapat itu orang yang seperti harapan tadi. Amin. Jirin di depan. Harapan saya. Amin ya. Amin. Amin baik. Ya, harus diambil. Kalau yang positif harus diambil. Itu ya. Jadi yang itu tadi bagaimana untuk mencari itu caranya seperti tadi. Ya dong ya, kemudian hidup kita itu akan selalu mengiringi, akan selalu mengimbangi itu karena adanya saling menghargai. Laki-laki menghargai dong perempuan. Jangan perempuan itu ditindas. Sudah tidak ada perempuan tertindas sekarang. Nggak ada, apalagi anak-anak. Sudah ada perlindungan anak. Sudah ada tuh hukum itunya, KDART. Ya enggak, digebuk semit, laporan aja. Tidak. Lalu 1 juta 1 M. Ya, itu ya Nong. Jadi kita dari kita terus kita komunikasi itu maka akan terlihat oleh kita. Kemudian yang pertama tadi yang disampaikan bahwa yang bisa mengimbangi diri kita dari sudut pandang agama kita bahwa jodoh kita itu yang utama itu yang mempunyai bukan agama saja, tapi ya rasa cinta kita terhadap agama kita. Kalau kita cinta sama agama kita berarti tingkah laku kita, tindakan kita apa? Melakukan hal-hal sesuai dengan norma agama. Oke, itu ya Nong ya. Ada lagi, silakan. Yuk. Jadi mau nanya. Yuk, siapa lagi yang mau bertanya? Silahkan. Ibu Nong pakai speaker itu rasanya kencang, jadi ngegeleger neng hati kan. Jadi apa kalau Jirin memang suaranya bagus, jadi Siapa lagi yang mau bertanya? Silahkan. silakan. Yang laki-laki berkaitan dengan Ayo. perempuan dan anak. Bang Supardi, yo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya ingin memperkenalkan diri, nama saya Yadus Solihin dari Fakultas Agama Islam semester 1. Oh, baru masuk. Bu, izin bertanya Bu, bagaimana sih atau langkah awal dalam mengembangkan potensi anak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, menurut Howard Gardner bahwa anak terlahir mempunyai 9 kecerdasan. Bagaimana orang dewasa menstimulasi seluruh kecerdasan. Kecerdasan di sini maksudnya bakat juga. Ada kecerdasan matematik, ada kecerdasan eksistensial, ada cerdas bahasa, ada cerdas kinestetik, ada cerdas spasial, ada cerdas musikal, ada cerdas 9 kecerdasan. Dari 9 kecerdasan itu anak terlahir itu sudah memiliki bakat itu. Maka kita orang dewasa bagaimana memberikan stimulasi yang bagus agar potensi diri anak itu muncul. Paham dengan teori Vygotsky? Nanti akan mendapatkan itu. Itu kalau guru itu pasti akan memahami tentang teori Vygotsky. Teori menurut teori Piaget ataupun Vygotsky, kalau Piaget masa anak-anak itu mempunyai tahapan perkembangan. Kalau Vygotsky, pengetahuan dibentuk dari lingkungan.
Kalau Nong misalnya ngumpul di tempat majelis taklim gini atau majelis majelis ilmu, Nong ngumpul di sini, maka perubahan sikap dan ilmu semakin bertambah. Nong ngumpul di diskotik atau di pemakan, Nong yang didapat itu. Jadi menurut Vygotsky bahwa pengetahuan itu dibangun dari lingkungan. Iya. Kemudian Nong misalnya di satu meja ini bergaul terus tiap hari, yang satu ngerokok terus merokok, maka yang terjadi akan ikut merokok. Makanya menurut Vygotsky teori itu betul bahwa pengetahuan dibentuk dari lingkungan. Menurut PSC tidak, bahwa pengetahuan itu sudah ada dari diri anak. Bagaimana kita itu anak memang sudah potensinya. Itu teori yang masing-masing bertentangan, tapi sudah melalui riset. Sudah melalui apa? Riset. Tadi, jadi bagaimana tuh kita membuat potensi diri anak muncul? Melihatnya bagaimana? Anak kan ada Nong, kalau misalnya dia tahfiznya dari kecil ya, langsung cerdas gitu, dia mau baca tahfiz dan sebagainya, maka kayaknya nih anak ini akan menjadikan eksistensialnya bagus. Eksistensial itu adalah cerdas spiritual. Jadi mungkin ya udah masukkan ke pesantren, dididik kembali. Kalau misalnya itu tidak diarahkan, kemudian kita berikan satu layanan stimulan yang berbeda, maka dia tidak akan mau. Bukan tidak mau, tidak menyenangi. Contoh, siapa namanya? Jirin. Jirin sukanya di cerdas kinestetik. Misalnya suka main bola, misalnya. Suka main bola. Berarti pas ya Ibu ngomongnya? Iya. Berarti Ibu nanti bisa menerawang di Jirin ini nanti bagaimana. Maka stimulan yang bagus yang diberikan itu adalah dia diberikan pelatihan bola, dia masuk ke bola, dia masuk ke sehingga menjadikan mahir Jirin untuk main bola nggak letoy, punya strategi cara atau strategi bagaimana bermain bola agar menang. Nah, kalau sukanya bola, betul nggak sih, Nong? Siapa tadi namanya yang nanya? Iya. Kalau Jirin ini bola, kemudian Jirin ini di kampusnya statistiknya jelek. Statistiknya itu nilainya itu selalu di bawah 60 sama dosennya, sama Pak Suheli dikasihnya 40 aja. Jirin itu harus dikasih treatment apa yang cocok buat Jirin? Hah? Bimbingan khususnya apa yang diberikan ke Jirin? Hah? Menurut pikiran sekolah sepak bola, bukan tadi statistiknya. Kan statistiknya jelek ya. Tadi 50 nilainya. Atau misalnya E terus. Berarti yang harus dikasih perlakuan atau dikasih treatment untuk Jirin, anggap ini kita lagi berbicara mahasiswa, bukan berbicara anak, berbicaranya Jirin. Berarti Jirin ini harus diberikan layanan atau perlakuan khusus terhadap apa bidang tadi? Apakah bolanya, olahraganya, ataukah statistiknya? Statistik. Siapa yang bilang statistik? Angka konsisten, ngomong statistik konsisten, angkat tangannya. Bolanya saiki bola. Alasannya bola karena dia keadaannya dalam bolanya, Bu. Jadi yang didorong dalam keadaannya, Bu. didorong mau jedak. Harus dikembangkan atau diberikan perlakuan bola. Maka ketika dia melakukan tadi bermain bola, karena dia hatinya menyenangi, begitu juga anak, anak itu kan kelihatan, yang namanya anak itu kan usia 0 tadi sampai dengan 18 tahun, kecuali anak usia dini. Kalau anak itu terlihat dia pinternya ngaji, atau pinternya dia cerdasnya dia cerdas di dalam itu tadi Korea atau Korea, atau dia senang bahasa, senang ngomong, senang dia tadi itu berbicara di depan orang banyak, maka dia arahkan sesuai dengan bakatnya. Yuk,
Yang lainnya kita, iya, Neng, mangga. Bu izin bertanya, kenapa sih tumbuh kembangnya seorang anak itu selalu disadarkan hanya kepada ibunya? Tadi ibu sudah menjawab. Untuk saat ini dengan kesetaraan gender, jadi pendidikan itu tidak diserahkan sepenuhnya kepada ibu. Tapi bagaimana seorang ayah juga harus memahami. Makanya adanya tadi itu 5 tahun pertama itu harus paham tuh bapak dan ibunya. Bagaimana kita misalnya orang tua ribut di depan anak, dihindari, itu mengganggu mental anak. Itu ya, itu kemudian lagi apa tadi tumbuh kembang gimana maksudnya Nok tadi? Kayak misalkan kalau misalkan anak terlahir kurang gizi, ini pasti ibunya tuh waktu hamil kurang minum vitamin segala. Terus kalau misalkan anak kurang cerdas, pasti ibunya, didikan ibunya kurang nih. Kenapa selalu disadarkan kepada ibu gitu? Itu dulu. Sekarang tidak, dengan adanya parenting, hadirkan ayah, hadirkan ibu, dua-duanya harus memahami bagaimana pola asuh berdua kita lakukan untuk anak, bagaimana kita memahami keseluruhan baik suami ataupun ayah dan ibu sama. Jadi tidak diserahkan atau disandarkan kepada ibu. Gitu. Jadi harus paham juga, makanya ada parenting tadi. Parenting itu hadir dua-duanya, bapak ibunya, jadi paham. Jangan bapaknya memain HP, ibunya ketungkul aja ngurusin anak. Tapi bagaimana juga itu? Iyalah, nggak boleh. Nggak boleh, HP-nya dirampas. Hah? Betul. Kebanding check out JS Shopee. Gitu, Tanong suka. Iya Bu, gitu. Ya, jadi begitu. Jadi bagaimana kita untuk saat ini itu membuat pendidikan anak-anak itu berkembang baik, tumbuh kembangnya bagus. Misalnya tadi kekurangan gizi karena memang diserahkan, idealnya memang berdua. Tapi biasanya karena kodrat perempuan itu bonding atau kedekatannya lebih dekat dengan anak, ya, maka cenderung ibu yang memahami. Ibu yang memahami tentang kesehatan, bagaimana DPT, polio, BCG, hepatitis dan kesemuanya itu terpenuhi. Kalau laki-laki kan ibu sampaikan ininya ini lebih rendah di bawah tingkat perempuan. Makanya kalau dipanggil itu suka laki-laki diem aja itu karena begitu. Kalau sudah begini kan Jirin, baru dia langsung. Tapi kalau Jirin menang Jirin baru dia itu laki. Tapi enggak sih Bu, tergantung orangnya. Itu bukan tergantung orangnya, tergantung dari bagaimana ketika didikan pola asuh waktu kecil gitu. Tapi rata-rata memang terlahir begitu. Seperti itu. Walaupun tidak secara keseluruhan, tapi rata-rata karena belahan otak kanan dan kirinya itu tidak sama seperti belahan otak kanan dan kiri perempuan. Yang punya talak siapa? Suami. Laki-laki. Itu kodratnya sudah begitu. Makanya laki-laki itu kalau kita melihat secara kedokteran itu ada sinap atau sel-sel otak yang beda dengan sel-sel otak perempuan. Tapi bukan berarti secara penuh 100% laki-laki begitu. Enggak semua laki-laki seperti itu. Ya. Tapi dominan seperti itu. Gitu ya. Makanya itulah modal utama kita, harus saling memahami dan menghargai. Menghargai apa? Menghargai apa? Menghargai apa? Coba. Menghargai kekurangan dan kelebihannya. Ya, nggak boleh kekurangannya kita ungkapi wanganan pun mengkenan dia omong akan nih baturing kok maning lanang aja. Istri saya begini wanganan itu aja. Perempuan itu adalah perhiasan suami. Jadi nggak boleh juga menceritakan ke orang lain. Gitu kalau itu. Ya, jadi menghargai tadi, menghargai kekurangan dan kelebihannya. Nah, gitu kalau itu. Gitu
Itu ya. Ini kan nanti akan menuju pelaminan semuanya. Amin. 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 Berarti nanti lagi. Tadi disuruh amin, Bu. Amin aja ya, Pak. Oke, yuk silakan. Ada lagi? Nggak apa-apa dong. Ayo. Berkaitan dengan itu tadi, yuk. Mangga. Siap nama. Nama dari mana, kemudian nomor sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Supardi. Kan banyak tuh anak-anak yang brutal gara-gara dia tuh broken home. Ya. Iya, betul. Terus? Itu ngatasin brutalnya tuh gimana? Sedangkan brutalnya gara-gara broken home tersebut. Trauma. Ya, itu karena terjadi di lingkungan rumah, diawali dari lingkungan rumah. Ya, kenapa dia di rumah itu mungkin kurang perhatian dari orang tua perceraian, ribut orang tua. Makanya yang kemarin terjadi bahwa apa itu parang itu di jalan itu. Oh, Apa itu? gangster. Apa sih tadi yang kemarin belum lama ini? Gangster. Ya pokoknya itulah namanya lah. Itu kan apa itu yang kemarin terjadi kan belum lama ini di jalur 2KS. Iya. Ya. Nah, itu kan terjadi, itu mungkin kita lihat faktor apa yang menyebabkan anak itu terjadi seperti itu. Kita harus lihat nih, jadi tetakon jadi ngobrol. Iya, Nek. Hei, ngobrol. Ya, itu tadi faktor bahwa dari rumah yang misalnya sering berantem orang tua di depan anak, perceraian orang tua yang jadi korban itu anak, maka pelampiasan anak itu adalah di luar. Dia pemabuk akhirnya, dia penjudi, dia di night club, dia main perempuan. Itu karena apa tadi? Nauzubillah min dzalik. Ya, itu karena apa tadi? Karena lingkungan rumah yang membuat dia seperti itu. Lingkungan. Hah? Bisa dari frustasi dia ingin menyampaikan bahwa saya nggak mau nih melihat orang tua saya seperti ini, tapi dia tidak bisa mengungkapkan karena selalu tidak boleh, tidak didengar. Maka dia pelampiasannya lewat tadi, apalagi dasar agamanya yang kurang. Ya, tidak ada tuh tamengnya, nggak kuat, sehingga dia itu larinya ke tadi itu. Acak-acakan, garang tuh pang-pang apa namanya? Pang yang di lampu merah itu apa namanya? Anak pang. Anak pang itu Iya, tadi. gondrong. Itu salah satu perhatian orang tua yang kurang. Iya enggak? Betul, Bu. Kan kalau mau minta tuh di mobil itu begini dulu. Kalau ngamen masih ada usaha. Ada langsung begini dia, kasih enggak? Malak. Nodong. Iya. Makanya jangan sekali-kali dibuka jendela mobil. Kalau mobil itu langsung dia. Tapi tidak semua begitu juga. Ada yang tujuannya baik. Dia berusaha dulu, nyanyi dulu, mau dikasih. Sebenarnya itu juga kelebihan dia. Dia mungkin bisa bakatnya di nyanyi, di seni. Kenapa tidak disalurkan di dalam satu wadah? Seperti begini, ini wadah loh. Ini wadah potensi mahasiswa. Sayang kalau misalnya ini tempat tidak dimanfaatkan oleh mahasiswa yang ada di sini. Membuat kita baik itu susah. Susah untuk mengumpulkan orang itu susah. Tapi terus jirin, ayo berusaha. Ayo terus seperti begini, istiqomah, tapi belum muncul tuh sedikit. Nanti Jumat depan tinggal loh. Iya, betul, Bu. Betul, untuk membuat kita mencapai satu keberhasilan itu susah. Sulit, Bu. Butuh waktu, makanya yakinkan, Iya. yakinkan terus ke mahasiswa, ya ke yang lain. Mudah-mudahan nanti dengan diawali yang sekarang, minggu depan semakin banyak ngajak lagi di sisa waktu. Misalnya kosong jam perkuliahan, masuk ke sini, ya sosialisasinya dong yang kenceng. Masukkan ke jurusan-jurusan bahwa ada yang kosong masuk, ada yang kosong masuk, ya.
jangan takut untuk berbuat sesuatu yang baik walaupun itu ditolak dulu. Siap Bu. Itu adalah satu tantangan. Iya, perjuangan. Ada tantangan, bagaimana strateginya? Oke, ada lagi? Cukup? Cukup. Kalau cukup, mungkin itu cukup. Ibu tidak ada lagi? Tanya. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Yuk, silakan, Neng. Satu lagi. Yuk. Yuk. Yuk, nggak apa-apa. Ya, jangan malu-malu. Yuk, satu lagi Satu bonus. lagi. Izin bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mira Safitri. Apa-apa, yuk. Oh iya Bun, izin bertanya. Nah, bagaimana cara mengatasi anak itu, cara guru atau orang tua mengatasi anak yang bener-bener super aktif, yang gak mau kayak diatur gitu tuh Bu? Bagaimana caranya? Ya. Anak yang tidak bisa diam, anak yang susah diatur, itu anak sedang menyalurkan energi yang berlebih. Anak itu glukosanya tinggi, sehingga penyalurannya lewat tidak bisa diam. Anak itu menurut Piaget bahwa anak itu adalah usia eksplorasi, usia penjelajah. Jadi pengen tahu, ngelihat ini aja nih, udah pasti itu, ini apa, ini bagaimana, ini kok bisa bunyi, ini kok ada kabelnya, ini kok punya suara. Itu anak, rasa keingintahuannya tinggi. Maka bagaimana untuk mengatasi anak yang tidak bisa diam? Diberikan tugas. Tugasnya bukan, ayo nulis 10 lembar. Bukan. Tapi misalnya begini, saya atau misalnya kasih bahasa-bahasa yang bernilai positif. Saya misalnya tolong ini berikan ke sana, maka dia akan lari kan. Itu penyaluran energi yang berarti. Ini bu guru. Nah, ada lagi tugas. Ayo bantu merapikan mainan. Ayo bantu merapikan sendal. Ayo dibuat dia aktif untuk melakukan sesuatu yang membuat dirinya nanti sibuk. Gitu, itu sedang menyalurkan energi yang berlebih karena anak itu glukosanya tinggi. Sehingga lewat penyaluran energi yang berlebih tadi, dia menjelajah, rasa keingintahuannya tinggi, dia membangkang, dia memang usianya usia membangkang. Kenapa? Karena dia ingin diperhatikan. Itulah anak. Makanya anak dikatakan unik. Ini duduk di sini menjadikan ibadah buat kita, kemudian menambah wawasan diri kita untuk menjadi perempuan-perempuan atau laki-laki yang berkualitas. Ya, perempuan berdaya guna, laki-laki juga laki-laki yang berkualitas. Itu saja, sampai ketemu nanti di suasana yang berbeda. Ibu tutup dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau bertanya kepada Ibu Sholatul. Acara selanjutnya itu penutup. Marilah kita tutup baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim.